Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya,
Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, "Saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja." Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam ibadah online GBI Empang 3. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan kehidupan kita. Kita mau masuk dalam ibadah online ini. Kita mau memuji, kita mau menyembah. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini ya Bapa. Lawat kami, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar di saat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang di rumah Tuhan Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kami bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku.
dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Mari yang di rumah saya undang kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami bisa ditinggikan namamu di tempat ini. Haleluya. Yang di rumah mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mu besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan jatuh di hati kita, di hati yang subur, di hati yang selalu merindukan akan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Lawatlah kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam
Salam saudara terkasih dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk saya hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online GBI Empang 3. Haleluya. Saya percaya menjadi berkat buat saya dan saudara semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan meminta kepadamu, kiranya biarlah Roh Kudus yang mengambil alih acara pemberitaan firman ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, saya memberi tema ibadah hari ini, siapakah yang dapat mengubah pikiran Allah? Itu temanya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ayat yang saya sampaikan dari Keluaran 32 sampai 34. Nanti saudara bisa baca di rumah. Saudara terkasih, ceritanya di dalam Keluaran 32 sampai 34, yaitu ketika Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, untuk menuju tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Artinya hidup di dalam kelimpahan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ketika Nabi Musa memimpin bangsa Israel, firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel itu orang yang keras kepala, tegar tengkuk, suka mengeluh, ya, suka tidak berterima kasih dengan Tuhan. Ketika datang segala sesuatu yang baik, yang enak, mereka bisa bersuka cita, bisa memuji-muji Allah, bisa mengucap syukur kepada Allah. Tetapi ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada bangsa Israel, kekurangan air, tidak ada makanan-makanan yang lezat, bangsa Israel mulai menggerutu, mulai kecewa. Nah, saudara-saudara, maka firman Tuhan berkata, Allah berkata kepada Nabi Musa, Musa, biarkanlah murkaku itu bangkit atas Israel. Aku akan membinasakan mereka semua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, saudara-saudara? Nabi Musa berdoa kepada Tuhan. Bahkan Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan, janganlah engkau murka kepada umatmu ini. Ingatlah perjanjianmu kepada nenek moyang kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Terus ketika bangsa Israel itu mengeluh, saudara-saudara, bahkan Tuhan mengatakan kepada Musa, biarlah aku membinasakan umat ini, sebab umat ini keras kepala, tegar tengkuk, mengeluh, tidak bersyukur. Musa berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau murka kepada umatmu ini, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan yang kau tulis. Luar biasa saudara-saudara, doa Nabi Musa, pembicaraan kepada Tuhan itu luar biasa, sesuatu yang berani saudara-saudara. Nabi Musa bahkan mengatakan, Tuhan, kalau engkau tetap murka kepada umatmu, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupanmu. Saudara-saudara, orang yang dapat mengubahkan pikiran Allah itu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, orang yang sungguh-sungguh rendah hati, orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan Allah, orang yang sungguh-sungguh mau mengambil sikap menjadi perantara antara Allah dan manusia. Nabi Musa itu hatinya lembut, saudara-saudara, ya. Abraham juga begitu. Abraham itu ketika tanah Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Allah dengan api belerang, Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya ada 10 orang hidup benar di hadapanmu, bagaimana Tuhan? Tawar-tawaran terus ya. Lalu Tuhan berkata,
Kalau ada 10 orang benar hidup di hadapanku, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Ternyata cuma ada 9 orang yang hidup benar di hadapan Allah, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi Allah membinasakan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, Abraham itu orang yang hatinya lembut, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Abraham itu sangat rendah hati. Kita lihat ketika ada tiga orang datang, Abraham dari jauh itu sudah lihat ketiga orang itu, langsung dia lari bilang ke istrinya, Sarah, buatlah roti bundar, kita kedatangan tamu. Lalu dia ambil anak lembu yang terbaik, dia suruh budaknya, olahlah ini, masak, kita kedatangan tamu. Abraham itu sudah punya roh penimbang. Dia melihat visi ke depan bahwa 3 orang yang datang ini adalah 3 kepribadian Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketika mereka datang, Abraham berkata, Tuhan, singgahlah dulu di tempat kami. Duduklah istirahat di bawah pohon tarbantin ini. Aku akan menyeka kakimu, membersihkan kakimu, dan makanlah, supaya setelah engkau segar, baru engkau dapat melanjutkan perjalananmu. Saudara-saudara, setelah mereka ketiga orang ini menikmati makanan yang lezat itu, kakinya sudah dibasuh oleh Abraham, dan sebelum ketiga orang ini meninggalkan Abraham, dia berkata, tahun depan hari ini, seperti hari ini, istrimu akan melahirkan seorang anak. Begitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Sarah itu sudah tua, sudah mati haid. Abraham sudah umurnya 100 tahun, sudah tua. Kalau orang sudah mati haid, perempuan mati haid tidak bisa mengandung lagi. Tetapi Abraham adalah orang yang dapat mengubahkan pikiran Allah. Abraham seorang yang dapat mengubahkan hatinya Allah, sehingga orang yang mandul bisa melahirkan. Nah, begitu juga Nabi Musa, saudara-saudara. Ketika Allah ingin membinasakan bangsa Israel, Musa berkata, Tuhan, kalau engkau murka kepada umatmu ini, hapuskanlah namaku dari kehidupanmu. Itu suatu doa yang luar biasa. Kasih yang luar biasa terhadap sesama manusia. Jadi Musa itu orang yang berani tampil menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Karakter Musa bagaimana, saudara-saudara? Musa satu orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Musa orang yang selalu ingin mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Dia ingin mengenal karakter-karakter Allah lebih dalam lagi. Sehingga Nabi Musa dapat menggantikan, dapat mengubah pikiran Tuhan. Tuhan mau membinasakan umat Israel, tidak jadi membinasakan. Hanya 13.000 orang mati. Jadi tidak semuanya dibinasakan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, bahkan Nabi Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak memimpin kami, kalau Tuhan tidak berada di tengah-tengah kami. Nabi Musa berkata begitu. Sebelumnya Tuhan berkata, Musa, pimpinlah bangsa Israel ini berjalan menuju tanah Kanaan. Aku akan perintahkan malaikat berjalan di depanmu. Tapi Nabi Musa tidak mau dipimpin oleh malaikat. Nabi Musa, Tuhan, kalau bukan engkau sendiri yang berada di tengah-tengah kami, maka kami tidak akan berjalan. Lalu hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan berubah, dan Tuhan akhirnya berjalan di tengah-tengah bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, aku akan menghalau suku-suku bangsa Amori, bangsa Het, bangsa Amori, bangsa Kanaan. Aku akan menghalau mereka. Apa itu artinya, saudara-saudara? Alegorinya, ketika kita ini dalam hidup kita sehari-hari, kita mau menuju ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya, hidup di dalam kelimpahan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup di dalam perlindungan Tuhan, tetapi
ada rintangan-rintangan yang kita hadapi, yaitu suku bangsa Amori, suku bangsa Het, bangsa Kanaan, dan banyak lagi yang lain ya. Nah, itu alegorinya adalah penghalang-penghalang kita, saudara-saudara, untuk kita masuk dalam hidup dalam segala kelimpahan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kesehatan Tuhan. Jadi itulah yang menghalang-halangi kita, saudara-saudara. Nah, tetapi kalau kita menjadi orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, kalau kita menjadi orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mengubah hatinya. Yang tadinya tidak mau berjalan bersama kita, maka Tuhan akan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Makanya itu di Kejadian 17 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat celah." Kalau kita hidupnya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, saudara-saudara, maka kita adalah orang yang dapat mengubah pikiran Allah, dapat mengubah hatinya Allah. Situasi sekarang kita tahu, saudara-saudara, situasi virus COVID-19. Kemarin beritanya di India ada tsunami virus COVID-19. Tidak dapat ditangani lagi, saudara-saudara. Singapura sudah menolak orang India untuk datang masuk ke Singapura. Mungkin negara-negara lain juga menolak. Kemarin saya seorang pedagang dari Makassar, kami pergi sampai ke Kendari. Dari Kendari kami pergi ke Luwuk. Dari Luwuk kami pergi sampai ke Manado. Wah, saudara-saudara, itu perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang, saudara-saudara. Dan kami dapati banyak orang hidup di dalam kesusahan. Banyak toko-toko tutup, mengalami kebangkrutan. Bahkan mal-mal yang besar, yang 2 tahun, 3 tahun yang lalu kami datang ke sana, itu semarak. Toko-toko semua buka. Wah, pengunjungnya rame. Restoran, kafe, toko-toko pakaian, sepatu, tas, semuanya rame. Kemarin kami datang, saudara-saudara, mal-mal yang besar itu, yang mewah itu, sepi, saudara-saudara. Sepi sekali. Banyak rolling door-nya tertutup, saudara-saudara. Jadi karena dampak COVID-19 ini, banyak orang dalam kesusahan. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita, "Jikalau kamu hidup benar di hadapanku, setia di hadapanku, maka aku Tuhan Allahmu, aku akan berjalan di depanmu." Firman Tuhan berkata, kalau aku yang berjalan di depanmu, siapa yang menjadi lawanmu? Tidak ada, saudara-saudara. Tuhan berjanji Tuhan akan menghalau suku-suku bangsa Amori, suku Het, ya, suku Kanaan. Tuhan akan halau mereka. Segala sesuatu yang menghalangi kita, membuat kita gagal untuk mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkat Tuhan, itu sama Tuhan akan dihalau, disingkirkan dari jalan kita. Kemarin saya, istri, Ibu Yuni, saya, Anton, Kevin, Dani, Yefta, Karen, 7 orang. Kami dari Makassar, saudara-saudara, nginep di hotel Wish Prime. 2 kamar kami ambil. Kami bekerja selama 4 bulan. Saudara-saudara, kami pergi ke Ternate. Saudara-saudara, kami hidup di hotel, makan di restoran. Kami ke Ternate, naik pesawat, bolak-balik. Di sana kami sewa villa di suatu pulau. Villanya itu di atas laut, saudara-saudara. Kami juga bisa menikmati rekreasi naik jet ski, ya. Kami sangat diberkati Tuhan. Barang kain lap kanebo yang kami jual, 1 truk itu penuh, saudara-saudara, kira-kira 40 karton. 1 karton itu kayak 1 kulkas yang besar itu, saudara-saudara, itu ada 40 karton seperti itu. Kalau disusun, truk itu penuh. Saudara, barang-barang itu habis. Tidak ada yang tersisa satupun saja. Tuhan selalu memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kami.
Tuhan menghalau penghalang-penghalang yang menggagalkan kami. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan, saudara-saudara. Nah, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ubahkanlah kota ini Tuhan. Jamah setiap orang yang kutawari barang Tuhan, supaya mereka suka kepadaku, suka kepada barang yang kutawari, dan mereka membeli dengan harga yang baik, cash dan partai. Saudara-saudara, kalau kita lihat secara realitas, secara pengalaman, pikiran manusia, aduh, kotanya sepi, saudara-saudara. Banyak toko-toko bangkrut, tutup. Apalagi waktu kita ke Mamuju, ke Palu, yang notabene 1 tahun yang lalu gempa. Mamuju bulan Januari atau Februari itu gempa, ya. Wah, kerusakan besar, kami datang di sana. Barang kami di sana, satu kota itu cuma lakunya satu kota kecil. Secara manusia kita takut, saudara-saudara. Kita kepikiran, kita nginep di hotel, makan, biayanya besar. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, nggak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang hebat. Janji Tuhan itu digenapi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bergaul akrab dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, saya bermimpi bahwa jangan takut. Nanti ada toko yang beli barangmu 45 kotak. Satu mobil itu, saudara-saudara, diambil oleh satu toko. Dibeli oleh satu toko, saudara-saudara. Padahal 3 hari kita bekerja, tidak ada yang beli. Situasi COVID, saudara-saudara, semua susah. Tetapi firman Tuhan berkata, Aku Allah yang tidak pernah gagal. Saudara-saudara harus percaya kepada Tuhan. Percaya itu jangan tanggung-tanggung, habis-habisan. Percaya itu nekat. Seperti saya, saudara-saudara, lihat. Saya bernasar dengan kepada Tuhan, saya nggak mau ke rumah sakit, nggak mau minum obat. Aduh, gula saya, saudara-saudara, 518. Kalau saya makan coklat, saking kepengennya, pengen makan durian, dada saya langsung sesak. Saudara-saudara, saya juga ada asam urat, ada kolesterol. Nanti saya makan bebek rica-rica, pundaknya pegal semua. Saudara, kaki saya ini, saudara, pegel, capek semua, saudara. Capeknya nggak bisa saya ceritakan. Kayak linu, kayak encok, saya nggak tahu, capek. Bukan cuma 1 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya bilang sama Ibu Yuni, kakiku kenapa ya? Kenapa ya? Kata orang karena diabetes itu kan ngantem segala macam. Wah, saya bingung, saudara-saudara. Saya cuma berdoa. Tetapi saudara-saudara, sampai hari ini saya berdiri tegak, tercacak, tidak tergoyahkan. Karena siapa, saudara? Karena Tuhan. Saya membina hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Saya membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika saya beli tas seharga 2 juta, atau saya beli sepatu, basket, saya sampai di rumah atau sampai di hotel, saya berlutut di samping tempat tidur. Tuhan, terima kasih Engkau membelikan aku tas ini. Tuhan, terima kasih Engkau membelikan aku sepatu. Itu hal kecil, saudara-saudara. Tapi saya mengucap syukur kepada Dia yang mendandani aku. Aku berterima kasih kepada Dia. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia membuat apa saja yang kukerjakan, yang kurencanakan, selalu berhasil. Kami tidak pernah kekurangan, saudara. Saudara, dalam kasih Yesus Kristus, Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hebat. Tidak ada Allah di muka bumi ini yang seperti Dia. Baik di bumi, di laut, di langit. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saya dan saudara semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan kepada kami. Kami percaya benih firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Buahnya adalah kebenaran yang tetap dalam kehidupan kami. Haleluya. Saudara terkasih,
yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu. Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa saat ini rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, dari mulai gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada KCK, khususnya karayon kami Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Dan kami juga rindu berdoa buat setiap
gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GBI Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin.